Sakinah nih guys merasa sangat cemas sekali nih guys ya dengan suaminya. Bagaimana dengan perjanjian suaminya dengan Namira? Jika Namira itu masih belum mencintai Radit, maka di situ nih guys suaminya harus menikahi Namira juga. Itu yang bikin dia cemas. Nah kemudian nih guys ya, suaminya Dennis itu ya melakukan hal itu sebenarnya adalah upaya untuk membuat Namira itu dekat dengan Namira. Biarkan Radit dekat dengan Namira, salah satu jalannya adalah mendekatkan mereka. Namun di situ Sakinah benar-benar merasa sangat sedih. Kalaupun nanti gagal gimana, itu yang jadi masalahnya. Namun menurut ya, Dennis itu nggak usah jadi pikiran, nggak usah dipikirkan oleh Sakinah. Karena sampai kapanpun istrinya itu cuma satu yaitu Sakinah. Dan Sakinah nggak usah bingung kepada Namira ya, karena Namira pasti akan mencintai Radit semacam itu. Hanya butuh proses, hanya butuh waktu. Nah untuk Sakinah itu adalah istri satu-satunya. Karena sampai kapanpun yang menjadi istri sahnya dan sampai kapanpun yang ia cintai adalah Sakinah, bukan Namira. Jadi itu adalah trik saja. Intinya ya bahwa dia itu membohongi guys. Kenapa? Karena memang Namira kan juga biasanya berbohong kan, suka berbohong untuk menggalakkan berbagai cara apa yang dia mau. Dan di situ nih guys akhirnya membuat Sakinah sedikit lega nih guys dengan ucapan suaminya Dennis yang meyakinkan bahwa dia selalu mencintai Sakinah semacam itu. Dennis mengajukan mengundurkan diri di tempat kerjanya saat ini di restoran miliknya Ibu Cherry semacam itu. Makanya dia bilang kepada Ibu Cherry untuk mengundurkan diri dari kafe ia bekerja semacam itu. Nah kemudian tentu saja hal tersebut membuat Ibu Cherry bingung dengan sikapnya Dennis. Kenapa Dennis itu tiba-tiba ya mengajukan mengundurkan diri atau resign dari pekerjaannya saat ini. Apa sih yang ngebuat dia resign semacam itu? Apakah karena memang dia resign karena nggak nyaman semacam itu? Nah kemudian Dennis berusaha untuk bilang yang sebenarnya bahwa bukan karena masalah. Dia memang mau melanjutkan pekerjaan ya yang ada di perusahaannya papanya. Karena memang selama ini yang mengurus perusahaannya itu adalah mamanya. Di usia mamanya yang sudah tua, ya sebaiknya Dennis melanjutkan pekerjaan semacam itu. Makanya dia bilang kepada Ibu Cherry semacam itu untuk ya berhenti bekerja di tempatnya Ibu Cherry, ya resign dari tempatnya Ibu Cherry untuk kembali lagi ya ke tempat kerjanya yang dahulu di tempat papanya karena dia punya perusahaan gitu kan, dan selama ini yang mengelola adalah mamanya. Dulu juga pernah kerja kan di tempat papanya, perusahaan papanya, namun karena suatu hal dulu karena ada masalah ya, makanya menyebabkan dia harus mencari pekerjaan di tempatnya Ibu Cherry pada waktu itu. Dan karena alasan tersebutlah Ibu Cherry akhirnya tidak bisa guys membuat Dennis ini untuk stay di tempat dia. Karena walau bagaimanapun dia tidak bisa menghalangi keinginannya Dennis untuk melanjutkan pekerjaan di tempat orang tuanya. Karena memang dia harus menggantikan ayahnya, papanya seperti itu. Karena tidak mungkin yang meneruskan perusahaannya, yang mengurus perusahaan papanya itu adalah mama dia semacam itu dengan usia dia yang tidak begitu muda lagi semacam itu loh guys. Makanya lebih baik untuk usia mamanya ya Tante Lauza itu lebih baik stay saja di rumah semacam itu dengan cucu-cucunya semacam itu loh guys. Makanya ini adalah hal yang mungkin berat buat Dennis ya guys ya untuk meninggalkan setelah apa yang telah dilakukan oleh Ibu Cherry membantu gitu kan Dennis semacamnya. Ternyata saat ini dia sudah tidak bisa bekerja lagi, dan di situ nih guys ya Ibu Dennis malah justru selama ini berterima kasih ya, Ibu Cherry berterima kasih dengan Dennis karena sudah mau bekerja di tempatnya, membantu ya kan ya, menjadi waiter di tempatnya kerjaan kafenya semacam itu nih guys ya. Dan sementara Alia nih guys ya masih saja dikejar oleh Salim. Salim ini saking mencintai dia nih guys ya, dia melupakan istrinya dia sendiri semacam itu. Kemudian dia mendatangi tempatnya Alia dan juga Fadil. Bahkan dia meminta di depan Fadil Alia ini untuk diceraikan Fadil. Bahkan dia ingin jadi istri keduanya. Setelah bercerai dengan Fadil, maka otomatis Salim bisa menikah dengan Alia semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, Alia yang ditanya apakah dia mau menikah dengan Salim. Tentu saja Alia tidak mau menikah dengan Salim karena orang yang paling dia cintai adalah Fadil semacam itu. Dan apapun yang terjadi dengan Fadil, dia tidak akan pernah mau memutuskan hubungan dengan Fadil, orang yang sangat dia cintai. Dan dia tidak mau menikah dengan Salim. Salim itu nih guys ya, memang menurut Tante Putri memang orang yang gak tahu diri. Sudah jelas-jelas ya Alia itu bahagia bersama dengan Fadil. Kenapa diputuskan untuk malah bercerai dengan suaminya Fadil semacam itu?
ya kan. Di situ Fadil bilang ya guys ya, dia yang menerima ya kan Alia nih guys, semacam itu. Namun di situ Salim tidak menerimanya semacam itu. Dia pengen Salim itu menjadi suaminya Alia. Dia meminta, dia selalu terbuka dengan Alia. Alia tidak suka dengan dia, namun dia tetap mengejar-ngejar ke rumahnya Fadil untuk meminta kepada Fadil menceraikan Alia. Dan Alia nggak mau dong karena dia sangat mencintai Fadil. Makanya di situ membuat Tante Putri sangat marah betul kepada Salim. Kok bisa-bisanya dia meminta Alia untuk menjadi istri keduanya dan menceraikan suaminya semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, ada istrinya Salim yang bingung dengan sikap suaminya. Sudah botak gitu kan. Model apa sih yang dia miliki gitu loh, sampai pengen punya dua istri semacam itu, ya kan. Sudah dikasih tahu istrinya, ternyata nggak bisa-bisa semacam itu, dan otomatis selaku seorang istri dia tidak terima semacam itu loh guys. Makanya dia bilang kepada mama semacam itu nih guys, bagaimana terkait sikap Mas Salim semacam itu, yang ternyata malah ke rumahnya, ya ke rumahnya Alia semacam itu ya. Padahal sudah diperingatkan jangan ke sana, masih saja ke sana semacam itu. Mamanya malah bilang untuk bersabar, ini mungkin ujian. Namun walau bagaimanapun seorang istri ya tidak akan pernah terima kalau misalkan di situ dia diduakan. Tiba-tiba Tante Putri menelpon ya istrinya Salim, menanyakan kepada Salim apakah Salim itu ya ke rumahnya Fadil, apakah selaku istri dia tahu semacam itu, dan memang dia tahu. Namun yang menjadi pertanyaannya, tahukah tidak selaku seorang istri bahwa tadi Fadil ke rumahnya, bahwa Salim ke rumahnya Fadil itu untuk meminta ya Fadil dan juga Alia bercerai, agar apa? Alia menjadi istri keduanya Salim semacam itu. Otomatis ya kan Tante Putri tidak terima akan hal itu, dan tolong ya jaga suaminya semacam itu, tolong jaga Salim semacam itu, dan otomatis itu membuat istrinya semakin down, semakin sedih semacam itu. Karena nanti jika di situ Salim tidak mau meninggalkan Alia atau masih ngejar-ngejar Alia, dia akan melakukan tindakan semacam itu loh guys. Dan di situ istrinya semakin aduh bingung lagi nih guys, apa yang harus dia lakukan semacam itu nih guys. Padahal tadi sudah dikasih tahu tuh suaminya dengan baik untuk tidak ke rumahnya, untuk dilarang ke rumahnya Alia semacam itu, mendekati Alia. Namun ternyata Bang Salim itu masih saja ya ke rumahnya Alia untuk ngejar-ngejar Alia menjadi istri keduanya semacam itu. Dan di situ sedih banget, dia sedih sesedih-sedihnya semacam itu nih guys ya. Dan di situ nih guys ya, dia dan mamanya harus melakukan segala berbagai cara agar membuat ya guys di situ Salim tidak mengejar-ngejar Alia semacam itu, dan ini menjadi tantangan dia semacam itu loh guys yang harus diselesaikan. Dan di situ nih guys dia menangis dan anaknya pun juga ikut nangis. Nah sementara Dennis ini guys ya, karena dia sudah bilang kepada Ibu Cari bahwa dia akan berhenti bekerja atau resign di tempatnya Ibu Cari karena hari ini mungkin hari yang terakhir, makanya bilang ke teman-temannya para waiters di situ nih guys ya, dia bilang rekan kerjanya bahwa hari ini adalah hari terakhir semacam itu. Makanya sekalian di situ dikumpulkan sama Ibu Cari bahwa dia mau bilang kepada semua teman-temannya dia mau bekerja semacam itu. Ya walaupun sebenarnya nih guys ya di situ ada Radit yang baru bekerja di tempatnya, ya kan Dennis saat ini bekerja, kok Radit ya kan ditinggal saja oleh Dennis semacam itu. Kan nanti nggak ada teman. Ya walaupun di situ sebenarnya ya guys ya Dennis yang mau pergi, tentu saja orang-orang di situ juga sangat sedih karena walau bagaimanapun Dennis baik, ganteng semacam itu loh guys. Kok dia mau resign semacam itu ya, karena putusan ya kan harus melanjutkan ke perusahaan papanya meneruskan, jadi mau nggak mau semacam itu. Nah sementara itu nih guys ya, menurut karyawan yang lain tetap ada yang ganteng kok selain Dennis, yaitu adalah Radit semacam itu. Radit yang mendapatkan perhatian voting dari berbagai orang menyatakan bahwa dirinya handsome semacam itu, ternyata tidak disukai oleh Namira. Namira ini masih saja benci dengan Radit, padahal apa, Radit itu adalah orang yang baik ngejar dia semacam itu. Walaupun dia sedang bunting hamil, namun ternyata Radit masih saja baik semacam itu. Namun ternyata apa guys, Namira itu masih saja ya nggak suka dengan Radit. Padahal Radit itu dan Namira cocok loh semacam itu. Namun sayangnya Namira itu nggak suka, menunjukkan rasa tidak suka, kesal kepada Radit. Padahal apa, kesalnya ya kan lama-lama itu bisa jadi suka loh semacam itu. Ya takutnya suka aja semacam itu ya, walaupun di situ nih guys ya pada awalnya masih saja di situ ya Namira tuh ngejar-ngejar Dennis, ya tidak mempedulikan ya Radit semacam itu. Bahkan di situ nih guys ya, ada Radit dia mau minta izin kepada Ibu Cari bahwa besok itu ke Bandung semacam itu. Menurut Namira nggak usah diizinkan, langsung dipecat saja. Kenapa harus dipecat? Kalau dia dipecat, Namira kan juga ikut dipecat.
Kenapa? Karena di situ kan besok keberangkatnya ke Bandung bersama dengan Namira semacam itu. Nah, kemudian Ibu Cherry nih guys ya mengizinkan mereka berdua besok ke Bandung untuk liburan bersama semacam itu, menghabiskan bareng